Karena apa? Kalau dokter bilang dengan kondisi kita tidak panik, kita optimis, berdoa, terus positive thinking, terus bahagia, terus santai, itu membuat imun tubuh tuh naik gitu dibilang. Tapi kalau secara medisnya kita dengan pola hidup yang baik, pola tidur, pola makan, terus olahraga, terus 4 sehat 5 sempurna sama vitamin itu menaikkan imun tubuh. Jadi emang kolaborasi dua ini harus pikiran dengan medis itu harus combine lah. Jadi ngebuat imun tubuh naik. Nah, katanya dokter memang karena sampai detik ini belum ditemukan obat sama vaksinnya. Jadi supaya iya, untuk sembuh adalah self-healing, self-limited disease. Jadi memang sembuh dengan sendirinya gitu. Oke. Nah, berarti buat semuanya yang nonton nih, ya kan, kita tetap harus positive thinking, ya kan, bilang dong bro, ya kan. Jadi itu salah satu, bukan salah satu ya, satu-satunya obat untuk badan bersembuh, kita untuk iya. COVID. Untuk menang lawan si virus tersebut, ya. Nah, iya. Terus lo benar-benar asli panik banget dong bro waktu itu kemarin dong. Wah, panik bro. Gue ya itulah gue pikir kan di saat gue dinyatakan positif tapi tidak ada gejala kan gue langsung berpikir anjir, gue dikotakin dalam satu ruangan, terus gue nggak tahu harus ngapain. Kedua yang paling utama, gue harus pisah dari keluarga, anak istri gue. Aduh, kan gue kayak ya mental sih. Tapi sekarang alhamdulillah udah sembuh ya bro. Udah alhamdulillah, karena kan gue tes. Kan iya. Bro, ini udah banyak pertanyaan nih bro buat lo nih bro. Boleh. Nih, Detri, tadi, Detri, tadi, gimana caranya sih ngeliatnya? Kak Detri, self karantin di rumah, kenapa nggak di RS? Iya, jadi waktu itu kita minta mau diisolasi di rumah sakit, tapi rumah sakit bilang katanya kalau orang tanpa gejala lebih baik isolasi mandiri aja di rumah. Karena kalau misalnya isolasi di rumah sakit, takutnya menu-menuin orang yang lebih membutuhkan ruangan akhirnya nggak dapat gara-gara dipenuhi sama orang-orang yang tanpa gejala, nggak ada kenapa-napa tapi pada pengen di kamar. Jadi lebih baik kata dokter udahlah di rumah aja, tuh juga penanganannya sama gitu. Iya. Bro, sekarang gue pakai infus dan lain-lain. Sebenarnya ini COVID-19 ini semenakutkan itu nggak sih bro? Coba deh gue, menurut lo dan setelah lo udah konsultasi banyak sama dokter, pasti kan lo kan kemarin juga itu kan nambah ilmu kan ke lo. Nah, terus lo bisa tolong share deh bro. Emang semenakutkan itu nggak sampai kita jangan kerja, jangan keluar rumah. Nah, menurut lo gimana bro? Coba deh. Jadi kalau menurut gue ini kondisi saat ini wabah ini emang sebenarnya semenakutkan itu sebenarnya. Tapi tapi makanya gue sempat dikomplain sama ada beberapa wartawan bilang, Mas bagus lanjutin aja segi positifnya. Tapi ada juga yang bilang katanya, udah masyarakat Indonesia tuh jangan dikasih yang positif. Akhirnya nanti dia jadi ngeledek tuh. Jadi mereka menganggap itu Detri aja sembuh tuh, kita keluar aja deh, ntar juga bisa sembuh sendiri tuh kayak Detri itu udah sebagai contoh. Nah akhirnya gue tetap konsisten dengan kondisi udah deh, gue tetap ngasih sesuatu informasi edukasi kepada masyarakat biar itu aja yang memberikan informasi yang serem-serem, biar pemerintah aja. Kayak berita-berita kan udah cukup ngeri bro, ya kan? Iya, makanya itu kan kadang-kadang bikin kita gimana caranya mau positive thinking kalau semua beritanya kayak mati berapa, yang ini berapa, nambah berapa kan gitu kan, bikin ngeri bro. Benar. Emang yang paling serem sih emang itu sih penularan yang sangat cepat gitu. Penularan sangat cepat. Makanya kok bisa cepat gitu ya? Menurut yang lo tahu kenapa sih bisa gampang itu bro? Padahal kan kalau kita udah coba pakai masker atau kita cuci tangan terus kok masih ada. Lo udah nonton film Contagion belum? Contagion yang Matt Damon itu. Nah lo nonton deh. Oh iya yang tahun 2011. 2011. Nah, Contagion itu Matt Damon sama siapa namanya yang main sama Tony Stark tuh siapa? Iya, Gwyneth Paltrow ya itu. Lo nonton itu hampir mirip tuh sama kejadian sekarang. Bedanya
dia tetap SARS juga ininya virusnya, tapi tulisannya MEV. Tuh kalau nggak salah MEV1 apa MEV itu. Kalau kita kan COV, COV2 nih, SARS, COV2. Nah, si COV2 ini kan COVID-19. Emang perbedaan kalau si yang di film Contagion itu dia terpaparnya dari babi. Katanya kalau COVID-19 ini katanya dari kelelawar, tapi masih belum tahu. Tapi katanya informasinya wabah ini dari tangan manusia, dari laboratorium yang diblar terus akhirnya pecah kemana-mana gitu deh. Tapi itu masih teori konspirasi lah, gue nggak tahu jelas. Masih belum pasti mutlak. Iya, tapi intinya kalau ditanya bahaya atau enggak, ini tingkat kebahayaannya luar biasa karena ya itu selalu pesannya dokter kalau gua ya apalagi kita bro misalnya dengan terpapar COVID-19 terus tanpa gejala bahaya kita ketemu orang tua kita atau yang udah lansia terus atau orang-orang yang punya penyakit bawaan. Kalau orang-orang yang punya penyakit bawaan itu jauh lebih bisa mematikan, bisa membuat kematian gitu. Jadi emang bahaya. Makanya kita work from home sekarang untuk memutus rantai penyebarannya ya bro. Tapi lucu bro, kalau ditanya, lo nyesel atau enggak? Gue sempat ditanya gitu. Nyesel nggak apa? Nyesel atau enggak lo udah pernah kena COVID-19, gue digituin kan? Gue bilang enggak. Gue nggak nyesel. Ya pertama kalau misalnya dibilang mengenai agamanya, segala sesuatu yang menimpa kita pasti baik buat kita gitu kan. Gitu. Tapi kalau dari segi ilmiahnya, orang yang sudah pernah terpapar itu kemungkinan bisa terpapar lagi bisa gitu. Tapi kecil kemungkinannya, tapi bisa kena lagi, tapi sembuhnya jauh lebih cepat. Nah, sekarang sudah ada penemuan plasma darah bro. Jadi orang yang sudah orang udah pernah bisa terpapar itu bisa kita donor plasma darah kita, akhirnya bisa buat nyembuhin gitu. Jadi kalau ditanya gue nyesel atau enggak, gue nggak nyesel. Kalau ditanya gue suruh milih dengan kondisi misalnya gue sekarang negatif nih gitu, terus gue kondisi negatif sebelum kena ya maksudnya, bukan setelah kena nih gue negatif, terus gue mau kena atau enggak, gue pilih mau kena. Kenapa? Ya dengan gue kena akhirnya gue lebih antibody gue lebih bagus daripada tapi itu tergantung orang. Kalau orang kan banyak orang takut gitu. Kalau gua, tapi bahayanya kalau kena sakit. Kalau kena sakit nggak kena. Kalau yang sakit yang bahaya yang ada gejala bisa sesak bisa bahaya bro gitu. Mau nanya apa? Detri, aku di sini ya, aku mau. Halo, Ciki ya. Hai. Pas pertama kali itu tesnya pakai rapid test yang suka dijual di online sekarang banyak kan tuh pakai yang gitu ya? Atau apa? Enggak, atau langsung swab? Sakit? Awal langsung swab. Jadi pertama yang gue lakuin waktu pas saat dinyatakan positif, gue melakukan 4 tahapan. Pertama tes ronsen paru, tes darah, tes tensi, terakhir swab gitu. Nah kalau si 3 ini, yang lakuin 3 ini memang hasilnya sejam cepet tuh. Ronsen paru, tes tensi, sama tes darah cepet. Tapi yang tes swab ini nih sekitar 5-7 hari, ini gue nungguin lama banget nih. Kayak gitu. Nah, sedangkan si 5-7 hari itu kan gue isolasi mandiri sama keluarga. Gue kan gue sama anak-anak, gue ciumin segala macam. Nah, khawatirnya dengan kalau ternyata dinyatakan positif itu bisa maparin ke anak-anak istri gue gitu. Nah, akhirnya pada saat itu gue menunggu dan ternyata gue hasilnya positif. Nah, swab pertama positif ya? Swab pertama positif, swab kedua negatif. Nah, swab kedua setelah 14 hari gue di karantina ya. Nah, selama pas gue 14 hari itu, gue megang 2 alat rapid yang berbeda gitu. Gue megang 2 alat rapid yang berbeda, terus akhirnya gue tusukin tuh, cak gitu. Nah, dengan 2 alat rapid yang berbeda, hasilnya juga beda gitu. Jadi gue nggak bisa memberikan informasi mengenai rapid itu tingkat akurasinya tepat nggak? Belum tentu ya. Iya, karena tetesin di 2 kit yang berbeda dengan merek yang hasilnya juga beda. Jadi kan gue jadi semakin ini gimana sih gitu. Yang paling akurat tuh swab ya?
Iya, kalau menurut kedokteran yang akurat bukan diambil dari darah tapi dari cairan yang ada di kerongkongan kayak THT gitulah. Hidung ya. Jadi swab itu modelnya sekitar 10-15 cm kayak cotton bud, terus dicolokin ke hidung, lumayan dalam gitu dan rasanya nggak nyaman. Terus udah gitu si hasilnya itu ditaruh ke laboratorium, ke litbangkes dulu, dari litbangkes di bawah naungannya Kemenkes, terus habis itu dilempar lagi ke rumah sakit, baru keluar hasilnya gitu. Hasilnya kalau nggak salah 4-7 hari lah. Pas selesai swab yang kedua kan negatif, abis itu udah bisa kumpul bareng keluarga. Iya, langsung. Iya, jadi gua isolasi mandiri itu gue bukan 14 hari, gue panjangin sekitar hampir 21 hari kalau nggak salah. Jadi 3 minggu gue ngelakuinnya. Jadi dari tanggal, kalau nggak salah, dari tanggal 15 sampai tanggal 6 April. Itu lebih kalau nggak salah dari... Nah, tapi itu yang penting sekarang udah lega ya bro, udah negatif gini kan, sekarang udah bisa bersama keluarga lagi. Walaupun emang udah bosen dong, pasti di rumah terus kayak... bosan. Ini kita semua lah, semua orang bosan. Pastilah gitu. Nah, sampai kapan kira-kira menurut prediksi yang lo dengar-dengar, sampai kapan kira-kira kita? Kalau teman-teman di DPR bilang katanya sampai Agustus. Anjir. Kalau di teman-teman ada bilang ada beberapa ini instansi satu lembaga lah, gue bilang ada yang bilang Desember, tapi ada yang bilang juga dan yang indah bro prediksinya. Iya kan itu benar-benar hilang ya dari dari permukaan bumi ya, gitu. Iya. Makanya ini kita ngomong gila-gilaan bro ya. Ini kita ngomong ini aja, ini nggak ya, ini nggak usah pakai dasar ya, nggak usah ya, benar-benar nggak usah pakai dasar. Nah, contoh ya, gua kena, terus kita satu isolasi nih bro, gitu. Kita isolasi bareng nih. Nah, pas gua kena, terus gua muncrat, terus kena. Ini kan penularan bukan dari udara ya, harus tahu ya. Ini droplets kan keluar cairan yang dari mulut dan ya dari liur ya. Nah, kalau jatuh ke benda, terus benda itu lo pegang, terus akhirnya lo pegang ke muka, itu bisa tertular. Nah, kalau seandainya dan akhirnya pas ketika gue sembuh, terus gue kata dokter masih bisa kena lagi. Nah, kan akan gitu terus bro, abis gue, terus lo, terus gue, abis gue, mau sampai kapan kelarnya? Nah, satu-satunya di kepala gue itu yang bisa nyembuhin dan bisa selesai itu vaksin bro, menurut gue. Iya sih. Nah, kalau udah sekarang yang punya kan lo, berarti antibodinya kan yang bagus. Enggak, untuk saat